Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ernia Nastewati dari 3B Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan proses bisnis penjualan makanan ringan cilok domleh. Ada 8 bagian. Yang pertama ada deskripsi penjualan, yang kedua diagram aktivitas, yang ketiga rice picture, yang keempat analisis masukan, yang kelima analisis pengeluaran, yang keenam analisis kebutuhan fungsional, yang ketujuh analisis kebutuhan non fungsional, yang kedelapan usulan. Nah, saya bakal jelasin satu persatu. Di sini saya bakal ngejelasin satu persatu. Slide pertama ada deskripsi penjualan. Terbagi 5. 1. Membeli produk makanan ringan, yaitu dari supplier atau produsen yang diproduksi cilok pedas domleh untuk dijual kembali. Yang kedua, kemudian jika stok sudah mencukupi, maka produk akan dipajang melalui jaringan sosial media seperti Snap, WhatsApp, dan Instagram. Selanjutnya, metode pembayaran bisa melalui COD di wilayah sekitar atau di luar wilayah bisa melalui transfer bank. Yang ketiga, pembeli yang ada di wilayah sekitar bisa melalui COD. Waktu dan hari bisa ditentukan oleh penjual. Yang keempat, sedangkan jika di luar wilayah, maka penjual akan mengirimkan format order. Kemudian pembeli harus mengisi format order, lalu mentransfer uang dan mengirimkan bukti transaksi. Yang kelima, jika sudah maka penjual akan mengemas produknya, lalu mengirimkan melalui JNE atau JNT Express. Pembeli tinggal menunggu produknya yang akan dikirimkan ke rumah. Di sini ada diagram aktivitas. Diagram aktivitas terbagi 2, penjual dan pembeli. Penjual membeli produk kepada supplier. Produk supplier akan dipajang penjual di sosial media seperti Snap, WhatsApp, dan Instagram. Stok produk penjual. Pembeli ingin membeli produk yang diinginkan harus melakukan pembayaran terlebih dahulu, bisa melalui cash ataupun transfer. Di sekitar wilayah sini bisa melalui cash COD, di luar wilayah bisa melalui transfer. Maka sudah melakukan pembayaran, pembeli akan mendapatkan produk yang diinginkan. Stok produk penjual. Slide selanjutnya rice picture. Di sini ada contoh dan gambarnya. Produk dari supplier udah ada contohnya, gambar masing-masing. Produk yang dipajang di sosial media, stok tersedia, bukti transaksi pembeli, stok terjual. Selanjutnya, analisis masukan. Nama masukan, data penjualan, sumber pembeli, fungsi data yang berisi penjualan barang, media, kertas, online, Instagram, dan WhatsApp. Rangkap 2. Frekuensi setiap awal terjadi transaksi penjualan barang. Volume 30 per hari. Format lampiran AL halaman 1, 2, 3.
Slide selanjutnya, analisis keluaran. Nama keluaran, struk pembayaran, fungsi, atas terjadinya pembayaran, media, kertas, distribusi, membeli, keuangan, dan arsip. Rekap 3. Frekuensi setiap terjadi transaksi pembayaran. Volume 15 kali per hari. Format lampiran B2 halaman 1 dan 2. Keterangan struk pembayaran dari ATM. Di sini juga udah ada contoh struk pembayaran ataupun bukti transaksi. Slide selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan fungsi utama dari sistem untuk memenuhi kebutuhan sistem. Adapun sistem yang dibangun harus mampu memenuhi kebutuhan antara lain. 1. Pengunjung, 2. Admin, 3. Karyawan. Analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan berisi perlengkapan pendukung untuk memenuhi kebutuhannya antara lain. 1. Adminnya harus cepat merespon kepada resellernya. 2. Untuk kebutuhan produk, admin harus lebih banyak stok produknya. Yang terakhir ada usulan. Dalam proses penjualan cilok pedas dombleh, usulan yang diinginkan diberikan yaitu mendistribusikan sendiri bahan baku cilok pedas dombleh. Tidak membeli dari supplier agar lebih banyak produk yang dihasilkan untuk dijual dan keuangan yang akan didapat lebih banyak, keuntungannya juga lebih banyak jika memproduksi sendiri. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.